Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa kajian online Persatuan Islam Bale Endah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa dalam kajian yang biasa, yaitu tafsir ringkas ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf pada pertemuan Senin kemarin tidak bisa hadir karena ada satu hal yang menyebabkan tidak bisa berkumpul seperti biasa. Kali ini kita lanjutkan kembali bahasan kita, yaitu masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-91, 92 dan 93. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, di mana orang-orang Bani Israel itu, mereka telah merusak perjanjian mereka dengan Allah, merusak perjanjian mereka dengan Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan hal ini terus berlanjut. Kenapa mereka menolak keberadaan Nabi Allah, bukan hanya Nabi Musa, tapi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, anu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, yaitu sesudah kitab mereka, kitab Samawi, Taurat, kemudian Injil, dan juga Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang benar, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka qul, katakanlah kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Ayat ini menjelaskan tentang alasan orang-orang Bani Israel menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir, yang jelas-jelas sudah diterangkan, sudah diungkapkan, diberitahukan kepada mereka sebelumnya, yaitu dari kitab Samawi di luar Al-Quran, Taurat dan Injil. Makanya mereka yang awalnya menunggu turunnya Nabi yang terakhir, tapi pada kenyataannya mereka menolak.
Kenapa? Sebab yang jadi persoalan, mereka menolak Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi sebelumnya, itu bukan dari etnis mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang menuduh bahwa Islam itu diskriminatif, Islam itu seolah-olah melanggar sara, suku, agama, dan ras. Ternyata justru orang-orang yang menggembar-gembor itulah mereka yang paling dahulu melanggarnya. Bukankah pada saat ini yang menggembar-gemborkan bahwa Islam itu merupakan ajaran yang eksklusif, Islam adalah ajaran yang diskriminatif, tidak membuka, tertutup, mengekang, dan lain sebagainya. Justru merekalah orang-orang yang menuduh itu yang telah melakukannya. Sedangkan Islam adalah agama yang justru membuka, memberi kebebasan, tidak berbicara tentang sara di dalamnya. Sebab ternyata terbukti ketika dinyatakan kepada mereka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya agar mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini orang-orang Bani Israel mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami hanya beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, yang mana yaitu yang kaitannya dengan Taurat, setelahnya Injil. Di mana dengan ungkapan ini jelas bahwa dengan pernyataan tersebut mereka justru yang memegang teguh yang kaitannya dengan kesukuan, tidak mau terbuka, seolah-olah yang keluar dari etnis mereka salah, yang bukan dari etnis mereka itu tidak benar, yang benar adalah mereka. Makanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kafir pada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah Taurat, sesudah Injil. Kalaulah mereka benar-benar menjadi orang yang penganut ajaran sebelum Al-Quran, yaitu ajaran samawi yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan pernyataan yang menusuk mereka, yang membuka kedok mereka. Apa? Kata Allah, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kalau benar kamu benar orang-orang yang beriman kepada ajaran kamu yang diturunkan untuk Bani Israel, yaitu Taurat, kenapa kalian dahulu membunuh para nabi Allah yang menjelaskan tentang Taurat, yang menjelaskan tentang Injil? Kalau dengan alasan menolak Al-Quran karena mereka membenarkan ajaran selain dari Al-Quran. Kenyataannya justru mereka bertolak belakang dalam hal ini. Yang jadi persoalan bagi mereka adalah bahwa mereka menolak Al-Quran dengan beralasan bahwa mereka hanya mentaati kitab suci yang diturunkan pada etnis mereka. Itu bukan karena mereka taat kepada ajaran mereka, ajaran yang ada di dalam Taurat, tapi itu adalah salah satu cara untuk menghindar, yaitu menolak Al-Quran sebagai kitab Allah, menolak Al-Quran sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang Allah turunkan sebelumnya. Makanya kalau kita melihat ayat ini, ternyata yang sempit cara berpikirnya, yang hanya berpikir etnis mereka,
itu bukan Islam. Yang hanya berpikir bahwa yang benar adalah mereka, di luar itu salah, bukan ajaran Islam, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang Yahudi dalam hal ini. Namun kenapa mereka melontarkan hal itu seolah-olah mereka adalah orang yang membela kebenaran, Islam adalah yang mencoba untuk menutup kebenaran. Itu adalah merupakan cara yang mereka lakukan sebagai propaganda. Barangkali kalau dalam main bola mereka berpikir bahwa bertahan yang efektif adalah menyerang. Pertahanan yang bagus itu adalah ofensif, bukan defensif. Menyerang. Artinya sebelum kesalahan mereka diungkap, sebelum kekeliruan mereka terbuka, mereka terlebih dahulu menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya. Seperti pencuri yang teriak pencuri agar apa yang dia lakukan tidak terbuka. Berteriak korupsi agar korupsi yang dia lakukan tidak terungkap. Artinya mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangan orang dari hal-hal yang akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Padahal kita tahu dalam Al-Quran itu sendiri diungkapkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya, hanya untuk etnisnya, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seluruh umat manusia ke dalam ajaran Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan untuk orang Arab saja. Bukan hanya untuk Saudi saja. Kalau hanya untuk orang Arab saja, dalam satu hadis Nabi tidak akan mengatakan wailun lil Arabi. Celakalah bagi orang-orang Arab. Padahal Nabi orang Arab. Kenapa? Karena yang Nabi pikirkan bukan etnisnya, tapi perilakunya. Yang Nabi ajarkan bukan untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia dimanapun dia berada. Sehingga nanti tolak ukur kualitas seseorang di hadapan Allah itu bukan karena etnisnya, bukan karena Arabnya, bukan karena Bani Israilnya, bukan karena dia itu dekat dengan orang solehnya, tapi adalah amalnya yang akan menentukan seseorang. Siapapun itu, dimanapun berada, apapun profesinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Siapa saja itu orangnya. Mereka taat pada Al-Quran, mereka menjadi pengikut sunnah Rasulullah, itulah yang akan selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia itu orang Bani Israel, bukan karena orang Arab dan lain sebagainya. Makanya keberadaan ayat Al-Quran itu merupakan sesuatu yang jelas benarnya. Seluruhnya merangkum ajaran-ajaran yang pernah Allah turunkan sebelumnya, sehingga Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu pernyataan bahwa menyempurnakan tentu harus ada awalnya, bahwa melengkapi dan menyempurnakan harus ada proses sejak awalnya. Artinya seluruh ajaran yang Allah turunkan, ajaran tauhid, sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga jangan heran kalau apa yang dilakukan oleh Bani Israel ada nama yang sama dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Dan satu lagi, dari ayat tersebut juga terungkap bahwa apa yang mereka ungkapkan menolak Al-Quran, dengan dalih bahwa mereka hanya taat kepada nabinya, hanya kepada kitabnya yaitu Taurat, ternyata itu bohong. Sebab ternyata mereka pun oleh Allah dinyatakan, kalau betul kalian taat kepada nabi-nabi yang diutus sebelumnya, ajaran sebelumnya, kenapa para nabi Allah kalian bunuh diantaranya? Makanya disinilah merupakan gambaran bahwa setiap kebohongan itu akan terungkap pada saatnya. Dan itu terungkap
bukan dengan sebab orang lain, tapi oleh diri mereka sendiri yang ternyata terungkap dengan perilakunya masing-masing. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya perilaku orang-orang Yahudi atau yang bersifat seperti Yahudi itu akan tetap ada. Mereka akan berteriak terkait dengan apa yang mereka ungkapkan seperti orang-orang Yahudi dahulu, menolak Rasulullah, menolak Al-Quran karena taat kepada ajaran mereka, yaitu Taurat yang sebelumnya. Ternyata mereka tidak demikian. Dilarang membunuh para nabinya oleh ajaran Taurat, ternyata mereka kerjakan, kebohongan mereka terungkap. Makanya akan terulang kembali nanti. Ada orang yang teriak bahwa bagi kita itu tidak boleh berbicara tentang sara, suku, agama, dan ras. Ya. Ternyata mereka sendiri yang melanggarnya. Jadi Allah bukakan kebohongan mereka. Mereka jadikan ungkapan sara sebagai tameng. Untuk apa? Untuk perilaku mereka. Ternyata terbongkar dan terungkap mereka sendiri yang paling pertama melakukannya. Allah Maha Adil. Allah Maha Melihat. Allah Maha Tahu. Makanya bagi kita terkait dengan apa yang mereka lakukan jangan perlu kita khawatirkan. Dengan membekali diri, membaca Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal seperti itu tidak akan mengenai kita. Isu-isu yang dilontarkan oleh mereka tidak akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kita akan tetap lurus Al-Quran dan sunnah sebagai patokan. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, dan ternyata terbukti pula seperti yang diungkapkan pada ayat ke-92-nya dari surat Al-Baqarah. Mereka bukan hanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan, kalau benar kalian beriman, kenapa Nabi dibunuh? Kalau kalian beriman, yakin, percaya kepada Allah dan utusannya yang diturunkan pada etnis kalian, kenapa para utusan Allah kalian sia-siakan? Bahkan mereka berani untuk membunuhnya. Demikian pula ayat 92 surat Al-Baqarah menerangkan, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Sesungguhnya Musa telah datang kepada kamu membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Tapi apa yang terjadi? Kalau benar kalian taat kepada Musa, kenapa tidak mengikutinya? Kalau kalian benar sebagai orang yang memegang teguh ajaran dari etis mereka, yaitu Taurat, apa yang terjadi? Tsumma taqattumul ijla min ba'dihi. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya. Siapa? Nabi Musa alaihi salam yang meninggalkan mereka untuk menunggu perintah Allah kurang lebih 40 hari. Ternyata saat Nabi Musa berangkat, mereka kemudian melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Makanya kata Allah, mereka itu wa antum zalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Dalam arti bukan zalim hanya untuk orang lain, tapi juga zalim untuk dirinya. Mereka melakukan satu perbuatan yang bertolak belakang dengan ucapan mereka masing-masing. Makanya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Musa berangkat meninggalkan mereka untuk mendapatkan perintah-perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyia-nyiakannya. Maka dengan demikian, pada dasarnya mereka telah menzalimi diri sendiri dan mereka menzalimi para pemimpin mereka. Mereka sampaikan kepada orang-orang sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran yang ada dalam Taurat itu sendiri. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan dan menjelaskan pada ayat ke-93-nya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur
Khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Artinya taati. Ini perintah Allah. Tapi apa yang terjadi? Qalu, mereka menjawab dengan entengnya, sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak akan mentaati. Bukan sami'na wa ata'na. Kalau benar mereka mentaati apa yang dibawa Nabi Musa, tidak akan demikian. Kalau benar mereka menyatakan bahwa kami hanya taat kepada ajaran yang diturunkan pada etnis kami, tidak akan berperilaku buruk seperti itu. Ternyata mereka menyatakan sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kemudian dinyatakan oleh Allah, mereka menjawab bahwa mereka tidak akan taat, akan maksiat setelah mendengarnya, dan telah diresapkan dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekufuran. Ketimbang mengikuti Nabi Musa, ketimbang taat kepada Nabi Musa, mereka lebih memilih menyembah anak sapi yang mereka buat sendiri sebagai Tuhan, seolah-olah yang akan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, katakanlah olehmu, kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Amat jahat perbuatan mereka yang telah diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika betul kamu orang beriman. Artinya mereka dengan jelas menampakkan penolakan, mereka dengan jelas melakukan kemaksiatan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui Musa alaihi salam. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi jelas dengan 3 ayat ini. Kalau mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti Al-Quran itu karena mengikuti ajaran Nabi mereka Musa alaihissalam, ternyata tidak terbukti. Melakukan kemusyrikan setelah Nabi Musa berangkat. Kemudian mereka bahkan berani menjawab ketika diingatkan sami'na wa asaina. Dan mereka pun ternyata membunuh para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Makanya penolakan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran itu terpatahkan. Yang tadinya mereka akan mengelak, mereka akan bersembunyi, berlindung di balik ungkapan itu, ternyata Allah bukakan kebusukan-kebusukan mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi. Dan tentu saja ini hanya bukan untuk mereka, tapi bagi kita pun sama. Jangan kemudian kita bersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran, tapi di lain pihak kita justru melanggar ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sekalipun bukan orang Yahudi, jika ada orang Islam yang berperilaku demikian secara amali, tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Semoga 3 ayat ini mengingatkan diri kita, jangan sampai kita terjerumus dalam amal kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.